Di zaman ini, suara-suara rasionalis dan sekuler begitu nyaring terdengar. Sebagian menyebut Al-Quran hanyalah produk budaya, disebut sebagai teks historis, bukan lagi firman ilahi yang suci. Narasi-narasi seperti ini tidak hanya beredar di ruang akademik, tapi masuk ke ruang digital, menyusup ke telinga muda-mudi, dan pelan-pelan menggoyahkan yang selama ini diyakini suci. Dan di tengah badai wacana itu, pernahkah di suatu malam yang sunyi kita benar-benar bertanya, benarkah segala yang kita yakini itu murni dari langit, atau hanya pantulan sejarah dan budaya yang berubah-ubah? Apakah iman adalah cahaya yang diturunkan atau hanya gema dari ruang sosial yang membesarkan kita? Dan jika benar wahyu itu ilahiyah, mengapa sebagian orang memperlakukannya seolah bisa dinegosiasikan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tak pernah terucap keras, tapi mereka diam-diam menetap di lorong benak yang tak terjamah oleh rutinitas. Malam ini, mari kita nyalakan suatu lentera dan menimbang semuanya pelan-pelan. Apakah Al-Quran benar-benar firman Tuhan atau hanya ekspresi budaya orang Arab abad ke-7? Pertanyaan ini terdengar akademis, tapi bagi sebagian orang awam ini bisa mengguncang pondasi iman. Hari ini kita akan bahas 3 hal. Apa itu wahyu menurut para ulama besar? Apakah wahyu bisa lahir dari budaya? Dan bagaimana para sufi dan filosof Islam menjawab keraguan seperti ini? Tarik napas sejenak, bakar dulu rokoknya, kita timbang pelan-pelan. Wahyu dalam Islam bukan sekedar ilham atau inspirasi. Ia adalah kalam Allah, firman Tuhan yang disampaikan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa wahyu adalah bentuk komunikasi ilahi tertinggi dan hanya bisa diterima oleh hati yang telah disucikan sepenuhnya. Ibnu Taimiyah menegaskan wahyu adalah kebenaran absolut, bukan hasil olah pikir manusia. Maka pertanyaannya, jika Al-Quran hanya hasil budaya, mengapa isinya justru menentang adat dan tradisi Arab saat itu? Bukankah wahyu datang untuk mengkoreksi budaya? Bukan lahir dari budaya itu sendiri? Gagasan bahwa wahyu adalah produk budaya datang dari pendekatan historis sekuler. Tokoh-tokoh barat seperti Ernest Renan dan Joseph Scott menyebarkan pandangan ini. Dan hari ini sebagian intelektual muslim malah menirunya. Al-Quran melarang riba, padahal riba adalah budaya umum orang Arab. Al-Quran mewajibkan tauhid di tengah budaya Arab yang politeistik. Nabi Muhammad bahkan dituduh gila, penyair dan tukang sihir oleh umatnya sendiri. Lalu, apakah itu masih relevan disebut produk budaya? Tidak. Produk budaya tidak menentang budaya sendiri. Wahyu datang untuk menghancurkan berhala budaya, bukan malah menyerapnya. Dalam tasawuf, wahyu dipandang sebagai tajali, pancaran nur ilahi. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, aku berjalan di atas wahyu, bukan di sampingnya. Maksudnya, wahyu bukan hasil tafsir sosial atau bacaan sejarah, tapi realitas gaib yang turun dari langit yang harus dititik dengan hati yang bersih. Bagi para sufi, wahyu bukan dokumen mati, ia adalah jalan hidup, pancaran cahaya Tuhan yang menuntun menujunya. Tapi, mari kita jujur, kenapa ada sebagian orang yang meyakini bahwa wahyu hanyalah produk budaya? Barangkali mereka kecewa pada cara wahyu diinterpretasikan oleh sebagian pemuka agama, atau karena pengalaman hidup yang getir, membuat mereka memandang agama tak lebih dari konstruksi sosial semata. Dan dalam beberapa hal, kritik itu sah untuk didengar. Tapi disinilah letak masalahnya. Ketika sebagian pemuka agama berlaku seolah-olah mereka suara Tuhan, seolah-olah mereka memiliki hak mutlak atas kebenaran, dan merasa berwenang menghakimi siapa yang layak masuk surga, siapa yang sesat, dan siapa yang tidak bisa masuk surga sama sekali. Maka bukan wahyunya yang ditolak, tapi sikap sombong dari mereka yang merasa membawa wahyu itu sendiri. Namun sebagai penimbang, kita juga tak boleh gegabah dengan karena kecewa pada oknum, lalu kita pukul rata seluruh pesan ilahi. Jangan karena luka pada manusia, kita tolak cahaya dari Tuhan. Sikap anti terhadap para pemuka bisa melahirkan kebencian terhadap ajaran, dan dari sanalah muncul bisikan bahwa wahyu hanyalah budaya, bukan cahaya. Sikap adil itu menimbang dua sisi. Jangan karena satu luka kita menutup semua cahaya. Jangan karena satu dosa kita menolak seluruh langit. Maka tugas kita adalah menimbang dengan adil, bukan mengkritik, membabi buta, bukan membela, membuta tuli, tapi membuka ruang agar antara langit dan bumi manusia bisa tetap mengenal Tuhannya. Dan tugas kita
bukan menjadi Tuhan bagi manusia, tapi menjadi cermin yang jernih agar mereka bisa melihatnya dengan lebih jelas. Jika wahyu hanyalah budaya, untuk apa kita sujud? Untuk apa kita berdoa? Tapi jika wahyu adalah cahaya dari Tuhan, maka hidup ini bukan sekedar drama sosial, melainkan bagian dari skenario ilahi yang agung. Jangan biarkan suara dunia membungkam suara langit. Kadang bukan wahyunya yang salah, tapi hati kita yang terlalu bising mendengar suara dunia. Ini suara dari arah yang berbeda, bukan untuk menyerang, tapi untuk meluruskan, bukan untuk menyesatkan, tapi untuk menuntun pulang.